Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan dalam keadaan sehat. Dan memulai aktivitas kita hari ini, mari terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Mari kita mulai ibadah kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara dalam Yesus Kristus. Bangsa Israel saat itu sedang berada dalam masa penindasan orang Midian. Itu kita baca nanti di pasal ayat 1 sampai ayat 6. Bangsa Israel mereka hidup dalam ketakutan dan bahkan harus bersembunyi di gua-gua, dan memang seperti itulah selalu kondisi umat Israel. Ada masa naik dan masa turunnya mengikuti Tuhan. Mereka ditindas, mereka ketakutan, mereka dikejar-kejar, mereka menjadi orang-orang yang selalu dalam masa pengejaran. Di tengah situasi demikian disebutkan ada seorang Israel, yaitu Gideon, yang sehari-harinya sebagai petani dan sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bukan di tempat terbuka dan di tempat yang tinggi, dan ia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui dan supaya hasilnya tidak dirampas orang Midian. Namun di luar apa yang mereka pikirkan, justru Tuhan datang dan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sapaan ini terdengar bertolak belakang dengan keadaan Gideon dan umat Israel. Tuhan memandang Gideon bukan dari kondisi saat itu, melainkan dari rencananya. Bukan Tuhan tidak tahu, dan bukan berarti Tuhan mengabaikan ketakutan Gideon dan semua bangsa Israel. Tapi justru Tuhan memanggil mereka keluar dari rasa ketakutannya, keluar dari situasi kondisi yang mereka hadapi. Hal ini jugalah sapaan firman Tuhan kepada kita. Pernahkah kita merasa hidup kita dipenuhi ketakutan dan keterbatasan? Rasa-rasanya kita tidak mampu, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti kepada Gideon, justru di saat kita lemah dan tak berdaya, Tuhan datang dan memanggil dengan sebuah sebutan yang mengejutkan, pahlawan yang gagah berani. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena ini adalah soal cara Tuhan memandang dan memanggil kita. Tuhan sesungguhnya mempunyai rencana besar atas hidup orang-orang kepunyaannya. Dan Tuhan pasti menolong dan bertindak menunjukkan kuasanya. Entah bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pemanggilan Tuhan sering kita lihat seperti ini. Tuhan datang kepada orang yang berada dalam keterbatasan, tidak menunggu seseorang itu fasih dan sempurna. Tuhan terlebih dahulu menyematkan identitas yang baru sebagai milik kepunyaannya, baru kemudian diserahkan tugas dan pelayanan. Artinya Tuhan tidak memanggil orang yang sudah merasa kuat, tapi ia menyertai orang-orang yang dipanggilnya, sehingga sanggup melakukan tugas panggilan Tuhan. Karena itu siap sedialah selalu atas panggilan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Dan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memandang dengan caranya, memanggil dengan caranya.
bagaimanapun situasi yang kita hadapi, asal saja kita tetap bersedia dan mau. Karenanya Allah pertama-tama mencari orang yang mau, baru kemudian akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang meyakinkan kami selalu bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami menghadapi baik suka dan duka. Kadang kami kuat dan kadang kami lemah. Kami kadang tidak berdaya menghadapi dunia ini. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan tidak melihat kami dari sisi kelemahannya, tetapi sebagai milik Tuhan. Tuhan boleh memakai kami dengan cara Tuhan. Di sini kami Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan. Dan melalui apapun tugas tanggung jawab kami hari ini, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, usaha, dan semua dalam persekutuan perjumpaan kami dengan orang lain, dan bahkan di gereja, kami bersedia dipakai oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan pemulihan. Anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang dengan baik dalam studi dan dalam spiritualitasnya juga. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kembali. Silakan lanjutkan aktivitas hari ini. Jangan lupa tularkan kebaikan. Selamat hari Kamis, berikanlah senyummu yang manis untuk Tuhan. Horas.